Wow. Ini mereka bakal punya dua power untuk melakukan split push-nya. Pertama dari Hayabusa dan kedua mungkin untuk tim dari Burmese Gold. Atau justru dari Brand akan mencoba untuk mengembalikan keadaan dan membawa game ini ke dalam game yang Akan berakhir dengan skor 2-0 karena Burmese Gold bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Ini adalah Land of Dawn. Kita akan langsung let's go dan menyaksikan pertandingannya. Yes, Land of Dawn. Here we go. Game kedua dari Battle 3 Series kali ini. Antara Brand dan juga dari sisinya Burmese Gold ya. Dan kita lihat kali ini dari sisinya Brand sendiri sudah bergerak ke arah tengah. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu mungkin di arah tengahnya sendiri. Sedangkan view-nya kali ini mulai berrotasi ya. Tadi di arah atas, sekarang di arah tengah. Oke, di bagian tengah tadi udah ada satu flame shot yang langsung dilemparkan begitu aja oleh View. Sementara itu Ace pun harus mundur. Cowoknya dengan Jet Kundo yang mendapatkan ke Hayabusa. Akankah Hayabusa? Tapi Hayabusa ternyata nggak bisa lagi bertahan. Chow pun harus menjadi korban ejektornya. Bisa mendapatkan satu orang kan? Nggak, ternyata dikit lagi. Ya ampun, semakin kau kejar semakin kau jauh. Ini mah judulnya ya. Iya ya, sayang sekali nggak bisa dapetin ke arah sana. Tapi at least mereka sudah dapetin satu keuntungan, yakni adalah first blood di awal untuk mereka sendiri ya kali ini ya. Sedangkan kalau kita lihat kali ini dari Kalsi dan juga View masih mencoba untuk mendapatkan sesuatu kali ini. Oh, maju ke arah depan. Maybe masih cukup annoying kali ini dengan cowoknya apalagi ya. Tapi damage cukup besar mengarah ke seorang Kid kali ini. Maybe harus mencoba jaga jarak dan dari seorang Ace bermain dengan sangat baik dengan Quad Shadow-nya. Quad Shadow yang sangat cepat tadi lompat ke bagian depan, sekarang pergi ke area red buff. Tapi untuk Cloud-nya juga mengumpulkan dulu ke arah blue buff-nya. Flebzy di bagian atas bertarung dengan adanya Yuzong. Ruby Didi memberikan Dragon Tail yang sangat-sangat meyakinkan. Tapi Flebzy ya kita sama-sama tahu dengan Quicksand Guard yang dia milikin. Ya udahlah ya, itu bisa menambahkan HP-nya dengan sangat-sangat cepat. Betul, apalagi dengan Quicksand Guard yang kalau kita bilang sebenarnya Quicksand Guard itu bisa menjadi dua hal. Kayak ketika dia main ofensif, dia masih bisa untuk bertahan dengan cukup lama gitu loh. Dan Raging Sandstorm adalah kunci yang penting banget buat Brand. Kenapa? Ketika nantinya bakal ada setup yang bagus dari Burmese Gold, bisa langsung di counter dengan adanya Raging Sandstorm dari seorang Khalid sendiri. Benar, Raging Sandstorm apabila terkena ke arah satu area di mana orang berkumpul semuanya, akan sangat-sangat nikmat. Tapi untuk sekarang pertempuran terjadi lagi di bawah Shadow Kill udah langsung dikeluarkan begitu aja. Dan juga pertempuran masih berlanjut tapi Ribo yang masih berhasil selamat. Sementara Kalsi dengan ada Blazing dan juga Battle Mirror Image dia pergi ke arah yang berbeda. Dia masuk ke dalam area dari outer turret yang dimiliki oleh Brainispo dan masih selamat. Masih satu sama untuk point kill dari kedua tim. Parsha di bagian tengah masih clear wave minion. Di bagian atas pertempuran juga antara Juragan Pasir dan juga Naga yang pastinya masih berlanjut menaiki skuternya pasir. Dia pergi masuk ke dalam area mid turret yang ada di area mid lane. Ada outer turret yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Khalid dan juga rekan-rekannya. Sementara itu untuk Hayabusa dan juga Jauhead mereka berjalan bersamaan. Ada Ruby Didi juga yang menggunakan Yuzong. Sementara itu untuk Cloud-nya masih bisa kabur karena Battle Mirror Image-nya begitu cepat dikeluarkan dan itu pun bisa menyelamatkan dirinya. Siap-siap. Bisa saja Blazing Duet sesaat lagi keluar tapi ternyata Blazing Duet dikeluarkan di atas sana. Seperti mereka nggak mau untuk mendapatkan turtle yang untuk kali ini bisa aja diperebutkan oleh Lastigirl. Udah mulai masuk ke bagian depan. Udah ada satu Federal Strike. Lalu ditabrak lagi dengan Naga. Tapi burung dikejar Naga. Jarang-jarang kita melihatnya kayak begini. Cuma di tempat lainnya. Ada Lucy yang menjadi korban. Dan juga Joet kali ini pun menjadi tampun. Sakit banget. Cloud-nya pun harus menghilang. Parsha-nya pun kali ini menjadi korban. Flebzy dengan Khalidnya masih bisa selamat tapi tidak dengan core utama mereka. Bahkan support system yang mereka miliki Parsha dan Cloud tidak bernyawa lagi. Parsha dan Cloud harus menunggu di base, harus menunggu waktu untuk respawnnya. Dan tadi kita lihat itu adalah hal yang terjadi, hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Pertempuran di area turtle kontes terjadi dan bahkan menumbangkan banyak sekali player dari Brand. Brand pun harus berpikir keras lagi, jangan sampai melakukan kesalahan sampai bisa menumbangkan core-nya di dalam pertempuran. Tapi untuk Kalsi masih sempat untuk mengumpulkan stack demi stack. Out of Fairy-nya dikumpulkan, ada Enchanted Talisman dimiliki oleh Ribo. Lalu ada D juga dengan Alice-nya masih melakukan sebuah rotasi yang masih perlahan. Ada Feather Ice Rex, siapakah yang menjadi korban Blazing Duet pun langsung dikeluarkan. Tapi ternyata kitnya masih bisa selamat. Kagura si gadis payung
masih bisa mundur masuk ke dalam auto turret yang ada di mid lane. Dia masih santuy di bagian bawah, disedot darah dari Ribo, tapi Ribonya masih cukup tebal, masih kuat sekali, tidak terpengaruh apa-apa dan bahkan Ribo bisa ngeregen Evinya. Tapi sekarang burungnya keluar, burungnya terbang keluar dari Land of Down, tapi dikejar dengan double force. Udah ranking Sentro masuk nabrak ke bagian depan, ada beberapa yang terstun tapi ternyata masih kesempatan untuk mengeluarkan Quicksand Guard. Quicksand Guard-nya pun gak bisa lagi melindungi pergerakan dari Khalid. Khalidnya pun harus down, harus pergi lagi ke padang pasir yang dia milikin. Wow, pertempuran yang sangat-sangat luar biasa sekali. Yang pertempuran yang sangat-sangat mengerikan dipertontonkan oleh kedua tim ini. Dan lagi-lagi Burmese Gold pun harus berhasil menekan. Sementara untuk Brand, ini perlahan tapi pasti kayaknya satu area pertahanan yang dia miliki pun udah mulai kebongkar ya. Ini gimana ya, sementara Turtle pun udah mulai kebuka, Turtle pun udah mulai terlihat, Kalzi di bagian belakang udah mulai cicil-cicil juga. Sementara dari Lasti, oke, ada Yuzongnya yang udah mulai down 5 lawan 4 sekarang. Tapi di bagian belakang masih bisa kabur, Lustinya akan dikejar kah oleh Alice? Enggak ternyata, tapi Kaguranya pun udah mulai tumbang, Ribonya pun nggak bisa selamat kah? Oh my god, Jauhead, 3 dari Burmese Gold pun harus tumbang. Sementara Parsha dan bahkan Hayabusa 4 langsung menghilang dari Burmese Gold. Gimana ya, ini permainan yang sangat-sangat Ya. Dan empatnya tadi tuh langsung hilang tuh dengan sangat kecepatan. Tapi kita lihat Iya. di sisi atas kali ini D-nya pun terkena Blazing Duet solo kali ini. Dan tidak akan bisa untuk menahan damage dari dasar Tornado. Juga dari seorang Khalid. Ya memang sangat-sangat mencoba untuk melakukan fight banget kali ini. Mereka coba untuk melawan satu dengan yang lainnya. Dan mencoba untuk memberikan advantage masing-masing. Dan Khalidnya kali ini sangat menarik. Karena dia bikin langsung ke arah Deadly Blade. Dia tahu, dia ingin menahan regeneration yang bakal dimiliki sama seorang Alice nantinya tentu saja kali ini. Tapi Flapzy langsung berfokus untuk dapetin turret di arah atas kali ini. Yep. Dan 8-6 dengan keunggulan 3000 yang sama Brand. Ini Brand sangat-sangat mengoningkan game kali ini loh. Waduh. Tapi kalau misalnya dibawa ke arah late game nih, dia bakal lepas banget. Tapi dari sebelah sana, dia bakal digeng oleh 3 orang sekaligus. Dan Raging Sandstorm langsung menghentikan pergerakan dari seorang Alice. Tapi dibayarkan dengan nyawa dari seorang Cloud. Iya, Cloud-nya pun terculik di sisi yang berbeda. Dan bahkan sekarang mereka bisa mendapatkan satu auto turret yang ada di mid lane. Ini akan sangat-sangat nikmat sekali. Sangat menjadi keuntungan untuk Burmese Gold di bagian depan. Di bagian bawah juga Ribo harus berjibaku sendirian tanpa adanya rekannya karena rekannya masih melakukan push di bagian yang berbeda. Tapi maybe di bagian bawah bisa langsung cutting minion. Iya, ini maybe masih nakal banget sih kalau menurut aku pribadi ya. Dia masih sangat-sangat annoying, masih sangat-sangat mengganggu gitu kan. Sambil, dan kita lihat juga maybe bahkan bikin ke arah Oracle kali ini untuk menahan damage yang bakal dikasih sama seorang Ribo. Time shot masih dibuka sama seorang View kali ini mengarah ke seorang kita. Lihat hitnya, mulai ditendang siapa yang bakal di way of break. Tapi terkena ejector terlebih dahulu. Lasti kali ini masih terkena 1 kali aggro turret dan masih bisa untuk selamat. Itu sisa 10 HP doang ya kayaknya ya. 1 kali hembusan nafas pun hilang. Tapi Turtle, siapa yang akan dapetin Turtle yang masih bisa diambil sama seorang Kalzi. Wow, cowoknya masih bisa selamat dengan darah yang dikit banget. Udah kayak keuangan kita di akhir bulan, tipis banget. Tapi dari perolehan gol kita lihat aja 5.600 untuk Cloud dan juga 5.100 untuk Hayabusa. Langsung OTW menuju BOD, pastinya Shadowkill akan semakin sakit lagi. Ditemani oleh Yuzong sekarang di bagian bawah. Ada pertempuran yang udah tercipta. Dilindungi langsung dengan adanya Federal Strike. Tapi ternyata untuk sekarang cukup memaksa Alice-nya. What happened with you bro? D terlalu memaksa keadaan. Wah, D-nya berhasil di-shutdown 4 kali berturut-turut kali ini. D-nya mulai kesusahan, mulai kelimpungan kali ini dari Burmese Gold. Sepertinya game ini bakal cukup berat untuk mereka. Karena kalau kita lihat Ace-nya pun tidak dikasih bergerak dengan cukup banyak. Yes, Ace adalah hero yang cukup baik. Dengan Shadowkill bisa memberikan damage yang cukup banyak. Tapi lihat sebelah sana Polystar dari seorang Esmeralda masih di Way of Dragon. Dan maybe-nya pun hilang kali ini. Masih ada Blackthorn Dragon dari seorang Ruby Didi. Tapi apa yang bakal dilakukan sama Ruby Didi kali ini menghadapi 3 hero sekaligus. Masih ada seorang Ace. Shadowkill kah? Ternyata tidak. Tapi Ruby Didi masih menggunakan Dragon Tail-nya. Masih ada Lasti-Lastinya tidak akan bertahan lama dengan ada block out dari seorang Alice kali ini. Dan double kill berhasil didapat sama seorang Esmeralda. Ini sangat-sangat disayangkan sekali bagaimana pemain yang dipertontonkan oleh Burmese Gold, di mana mereka ditekan habis-habisan dan bahkan sekarang
Hayabusanya baru aja respawn udah menghilang kembali tapi memaksakan lagi keadaan sepertinya dengan Unstoppable Force dan langsung menghilang juga jauh headnya udah ada Blazing Duet ini lagi dan lagi Elisnya masuk ke tengah-tengah pertempuran di mana damage yang begitu menyakitkan ada di sana semuanya. Oh my god, ini damage-nya benar-benar sudah menggila banget antara tim Brand dan juga tim Burmese Gold kali ini, apalagi Alice yang harus setup nantinya ya. Alice-nya harus bisa untuk mencari posisi untuk mengunci ke arah seorang Varsha, Cloud. Tapi yang paling penting adalah Cloud sih. Masalahnya Cloud ini dengan adanya Battle Mirror Image itu gampang banget untuk escape semua skill-skill yang coba diberikan ke arah dia. Itu yang jadi power dari seorang Cloud sendiri. Bener, View nih dengan Marshanya nih sekalinya dilepaskan nih efeknya bener-bener gimana ya. Makanya tadi di game yang pertama langsung di-respect tapi ternyata di game kedua dilepaskan. Dan efeknya pun udah mulai terlihat, Hayabusanya cukup tertinggal masih level 12 sementara Karvi udah level 14, 328 dan juga 434. Iya betul banget dan kalau kita lihat kali ini 16-9 ya cukup diunggulkan banget dari Brand. Dia mampu untuk melakukan banyak hal kali ini dan kalau kita lihat dari Lassie dia butuh setup lagi untuk dapetin Way of Dragon. Mencoba untuk mengunci ke arah pemain-pemain dari Burmese Gold. Oh Ruby Didi mulai deketin lagi sama Ribo dan kayaknya dari teman-teman Brand bermain dengan sangat objektif di area bawah. Lassie dibuka mengincar Ruby Didi tapi Ruby Didi masih bisa untuk kabur ke arah belakang. Wow, ini adalah hal yang cukup sulit untuk Burmese Gold ya, dimana mereka juga udah ketinggalan dari sisi gold. Sekarang mereka juga udah langsung diserang dengan adanya satu Lord yang siap untuk langsung menghujam masuk ke area pertahanan yang dimiliki oleh Burmese Gold. Dan Esmeralda juga Paris Harmonia udah bikin standby kan untuk sekarang Federation dikeluarkan hanya guna untuk mengusir mundur aja, tapi udah ada Black Dragon Pop juga langsung maju ke bagian depan. Lihat aja sakit banget Blazing Duetnya, ya ampun ya ampun ya ampun. Damage macam apa itu, tapi jauh headnya di sisi lain udah langsung menghilang. Bakal langsung dihadapi dengan 4 hero sekaligus, sedangkan Ace harus mundur. Terkena Cross of Gold kali ini Vidal Isaac dibuka ke arah seorang D sendiri, tapi D masih bisa untuk sedikit mundur. Dan coba untuk nge-clear wave minion, tapi lihat di arah tengah. Sudah ada segerombolan hero-hero dari tim Brand Esports. Mereka benar-benar ingin menghentikan game ini di game yang kedua dan membawa ke game ketiga. Tapi Kid, Ace dan juga Dimas mencoba untuk mempertahankan game mereka. Dan Blazing Duet dibuka kali ini masih menggunakan Winter Tragian dari seorang D sendiri, tapi tidak bisa menahan damage dari Vidal Isaac. Seorang Varsha masih di take down. Unstoppable Force. Lihat berapa hero yang berhasil di take down. Ribo, Lassie masih sangat percaya diri dan bye-bye goodbye kali ini gamenya akan dibawa ke dalam game yang ketiga sepertinya. Benar sekali, tapi Chow pun di tempat yang lain langsung dikejar habis-habisan. Vidal Isaac yang berhasil mendapatkan plus kemenangan untuk Brand Esports. Skor 1 sama. Game ketiga Israel. Game ketiga Israel kali ini Brand Esports berhasil mengembalikan game keduanya dengan sangat baik. Permainan yang sangat luar biasa dan draft yang sangat luar biasa juga. Blazing Duet mampu memberikan power yang luar biasa banget untuk teman-teman dari Brand dan menyapu beberapa hero dari